Kesempatan begitu baik Tuhan izinkan kami semua berkumpul untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu bahwa hari ini ketika kami diberi tanggung jawab sebagai pemerintah, kami menjadi alat Tuhan untuk bekerja di dalam melayani masyarakat. Dan kami tahu bahwa kami orang-orang yang butuh dalam setiap kehidupan iman. Karena ketika kami belajar
berjalan di dalam kehidupan iman yang membangun persekutuan di dalam Tuhan. Kami percaya Allah juga terus bekerja dalam kehidupan kami semua. Kami buka ibadah pada pagi hari ini. Ini semua terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya jemput kita berdiri, teman-teman. Mari bersama-sama memuji Tuhan sambil berbalas-balasan yang terbaca di dalam Mazmur 55 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasab. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kita sambung, kita punya pujian ini dengan kita buka KJPKJ 14 bait yang pertama. Kita akan mendengar kesaksian pujian dari vokal guru Dinas Pertanian.
Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah kami, ini kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup karena kami belajar dibenarkan lewat firman. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu kami bertumbuh di dalam iman. Kami belajar sesuatu yang terbaik karena di dalam kepastian iman dan percaya kepada Tuhan lewat firman-Mu akan membimbing, menuntun dan menyertai kami semua sebagai orang-orang percaya mendapatkan tempat di dalam kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami siap, kami mau untuk belajar. Urapi kami semua, kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga biar dalam kuasa yang datang daripada Tuhan hari ini memampukan kami, baik hamba yang berbicara maupun kami yang benar, itu semua kami peroleh dan mengerti dengan baik, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk membaca dan merenungkan di dalam Kristus Yesus kami katakan berdoa. Amin. Baik, pertama untuk menghormati firman Tuhan, saya tutup kita berdiri. Mari kita melihat bacaan firman Tuhan yang terbaca di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Kadesh. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dilakukan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan jadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panjiku, panji-panji Tuhan, Tuhan berpegang melawan Amalek turun temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang belajar membaca, merenungkan, serta kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan kita duduk kembali. Baik, teman-teman semua, shalom. Sekali lagi shalom. Kita baru berjumpa, saya bisa kasih senyuman teman-teman. Kalau tidak senyum saya dipegang. Ini berhadapan dengan semua orang-orang hebat di Kabupaten Brodendal. Bisa senyum kok? Ada yang belum senyum. Baik, saya lihat semua. Baik, teman-teman, ini tema firman hari ini kita belajar bekerja bersama meraih tujuan yang besar. Itu menjadi tema perenungan kita, supaya kita belajar bagaimana kita kehidupan bersama-sama. Tapi ada tujuan-tujuan yang hari ini ingin untuk kita lakukan, dan tujuan itu menjadi tujuan yang besar. Dan hari ini mau kita belajar lewat firman Tuhan. Saya buat ini pengantar sedikit. Kita belajar dari jam. Kalau kita lihat jam, mungkin kita ada pantai, kita rumah, kita berkantor biasa, kita dikendalikan oleh Tuhan. Jam itu kalau kita lihat ada dia punya angka, tetapi yang menentukan itu ada 3 jarum yang menentukan dia punya batin. Ada jarum panjang, itu menentukan dia punya jam. Jarum yang sedikit lebih panjang lagi, itu menentukan dia punya titik. Tapi ada satu jarum yang
agak sedikit beda, sedikit menentukan di dunia. Menit yang tadi satu, yang satu itu dia menentukan di dunia. 3 bagian ini bekerja, berproses, dia berputar hari demi hari untuk menentukan sebuah waktu bagi kita. Dan kita kadang-kadang kalau mau buat sesuatu itu kita lihat ini sejam, ini pas kok kita buat, tanggung jawab kita diatur oleh waktu. Kita punya orang-orang tua dulu itu memang tidak ada waktu jam. Mereka pakai matahari sebagai bagian untuk menentukan waktu. Jadi mau berdiri di sini, bayangkan di sini, oh itu jam 11. Berdiri sama rata berarti oh itu jam 12. Mereka pakai itu bagian. Tapi kalau dulu misalnya, kalau seperti saat ini dia musim agak sedikit hujan, tiba-tiba mendung, kita susulin dia. Ya memang berdiri begini, bayangan tidak ada, mau taruh jam berapa, itu kesulitan. Kalau hari ini kita tidak diatur dengan waktu atau sedikit sulit. Tapi hari ini bapak-bapak, mari kita belajar bagaimana kita bekerja di dalam setiap tanggung jawab, seperti itu jam-jam yang berputar. Mereka bekerja dengan dia punya bagian-bagian tertentu, tetapi di dalam tugas tanggung jawab bekerja ada sebuah tujuan besar di dalam bagian ini. Dan hari ini firman Tuhan menolong kita supaya kita belajar bersama-sama bekerja meraih sebuah tujuan yang besar. Musa itu dia memimpin di bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu mana diberikan Tuhan kepada dia. Dia bilang antar ini bangsaku, bangsa pilihanku keluar ke tanah. Itu perjalanan kalau kita lihat di peta Muhammad dengan cara yang kita lakukan pakai kaki kita jalan. Itu dia rumah Tuhan 11 hari. Perjalanan yang begitu luar biasa itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 11 hari kalau kita pakai jalan. Tapi ketika Musa dia pimpin ini bangsa, sebuah pergumulan itu terjadi dalam ini pergumulan bangsa Israel ini. Dan ketika itu pergumulan ada di dalam setiap kehidupan ini bangsa, Tuhan buat itu proses yang begitu luar biasa. Tuhan bilang saya kasih tahu dulu sedikit dulu, biar jalan-jalan keliling dulu. Jalan-jalan lewat di padang gurun supaya lu tahu bahwa ini waktu di dalam kesempatan supaya lu mengaku bahwa ketika saya pilih engkau sebagai bangsa pilihan, saya mau engkau mengaku juga bahwa engkau percaya kepada saya. Itu menjadi bagian ketika Musa dibawa di bangsa pergi. Tuhan juga melihat ini bagian penting. Waktu itu Tuhan juga mengatur mereka di dalam proses supaya iman mereka, pengakuan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Cuma akhirnya apa yang mau? Ketika kita lihat perjalanan itu ternyata dilakukan begitu lama. 40 tahun itu proses yang begitu luar biasa yang hari ini ada dalam perjalanan yang begitu dengan penuh berhubung. Padahal Tuhan itu pasti tahu dia mujizat-mujizat. Bangsa Israel apa yang minta kepada Tuhan, Tuhan tidak kasih. Tunjuk dia punya mujizat. Dia bilang Tuhan panas. Panas Tuhan. Tuhan bilang ini dia mau. Saya kasih dia. Tuhan kami ini sudah malam gelap, jalan ini baru tabrak kiri tabrak kanan. Tuhan bilang saya kasih engkau dia untuk menyerang engkau. Waktu mereka ada dalam kesulitan dikejar oleh musuh, mereka sampai di laut Tiberia, sudah ada lagi pilihan mau pergi di belakang musuh besar. Orang istirahat, tetapi ketika di depan juga berhadapan dengan tantangan yang besar. Tapi Tuhan bilang Musa anda di tempat pukul sudah. Jangan. Mereka berjalan lagi dan bilang kami lapar Tuhan. Tapi Tuhan bilang tenang. Dia kasih turun itu Tuhan. Ketika mereka teriak bilang Tuhan kami cuma makan lagi, mau makan roti itu bosan. Tuhan bilang ini datang makan daging ada. Dan ketika lagi Tuhan bilang kami haus Tuhan, usahakan itu batu kayu lagi, pukul lagi di batu, keluar lagi mata air yang begitu luar biasa. Semua pembuktian Tuhan kasih bagi bangsa. Itu dengan tujuan supaya apa? Supaya di bangsa tahu bahwa Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang menyertai, dan engkau harus percaya kepada Tuhan. Engkau punya bagian harus betul-betul diberikan di dalam rasa percaya yang sungguh. Maka itu menjadi penting hari ini ketika Tuhan buat proses panjang dengan tujuan supaya mereka percaya. Dan ketika kita belajar di bagian firman Tuhan, bahwa firman Tuhan memisahkan tentang bangsa
namanya suruh pulang sore-sore, tapi hari Sabtu itu kalau pulang pas kita semua istirahat baru tiba-tiba mau bilang Pak bangun kosan rumah itu kita bangun. Ini pulang capek, ini bangsa juga begitu. Mama dalam perjalanan lagi jalan dan di sampai Raffi dong baru mau istirahat ini baru buat kemah. Tapi persoalan apa? Ini bangsa Raffi datang dan dia punya tujuan mau membinasakan ini bangsa Israel. Ini baru mau istirahat, baru ada dalam kelelahan. Tapi tantangan begitu berumur. Akhirnya apa? Musa jadi nabi Yusuf. Saya kirim balik. Engkau pergi dan cari orang-orang yang terbaik dari ini bangsa. Pergi dan persiapkan perang melawan itu bangsa. Engkau punya tugas itu bagian. Saya, Harun dan Tur akan pergi dulu. Dengan tujuan saya pergi di atas. Tuhan kasih kita mandat, kita pengharapan ada di Tuhan. Kita berdoa dan kita mengandalkan Tuhan. Ini tongkat yang jadi tongkat yang melambangkan kuasa Tuhan itu otoritas terjadi dalam kehidupan. Kemenangan bangsa. Maka itu bekerja bersama. Yosua dia pergi, dia pilih dia punya bangsa yang begitu luar biasa untuk bisa berperang, pergi melawan ini bangsa Amalek. Musa, Harun dan Hur, dong berpikir, dong bekerja bersama-sama. Sampai di sana dong berjuang, dong berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasa karena ada tujuan yang besar yang hari ini mereka bekerja. Tujuan itu adalah kemenangan, kemenangan yang harus diraih. Terutama ketika dong bekerja bersama-sama di dalam setiap kehidupan, itu menjadi sebuah proses yang Tuhan inginkan. Kemenangan itu terjadi dan terletak bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan. Kalau itu proses tidak gampang. Karena kalau kita belajar bahwa di dalam setiap kehidupan kita tahu bahwa kita kehidupan ini kita beraktivitas, kita bekerja, tapi Tuhan juga menuntut kita untuk hidup bersama di dalam semua kehidupan untuk membangun kehidupan iman. Maka itu kita belajar di bagian firman Tuhan untuk menggali kita jauh lebih dalam supaya kita di dalam tugas tanggung jawab, apalagi kita sebagai pemerintah kita bertugas bahu bersama-sama bekerja, itu kita matangkan di dalam. Kita belajar yang pertama pesan firman Tuhan mengingatkan kita begini bahwa ada kerjasama yang baik di antara kita penting untuk kita harus kerjasama yang baik itu menentukan sebuah tujuan yang besar dan hari ini kepentingan kita masyarakat Protestan. Kita belajar dari bagian bahwa Musa, Harun dan Hur pada ayat yang ke-12 dalam kalimat Harun dia bilang menopang. Harun punya bahasa di dalam ayat 12 itu. Dia bilang menopang. Kata menopang ini dia arti dalam bahasa Ibrani itu tamak. Artinya tamak. Tamak ini dia punya arti memahami. Dia harus mendukung. Jadi bukan berarti ketika orang lihat ini bagian dia punya arti kata tamak itu mendukung, memahami. Jadi tidak tunggu perintah dulu. Dia tahu itu perlu ada topangan. Musa perlu supaya dia topangan itu kuat hati. Dia perlu bahwa ada kekuatan yang harus diberikan. Respon itu harus ada. Sehingga menopang itu kekuatan tangan Musa supaya dia berdiri tenang. Tidak jatuh. Karena menentukan itu sikap ketika itu tangan tongkat jatuh berarti. Paksana. Tapi kekuatan itu menjadi kekuatan yang Musa pegang. Tapi Harun dan Hur karena bahasa tamak yang diartikan mereka memahami ini bagian. Musa bekerja sendiri. Saya kemarin itu coba angkat tangan begitu memang 1 menit saja kita pegang apalagi kita di umur 50-60 pegang apalagi tambah lagi tema pasti berat. Betapa sulitnya ketika Musa diangkat di tangan, tapi proses itu dipahami oleh Harun. Dia bilang saya topak untuk Harun. Musa saya pergi dan menolong. Jadi dia pergi pegang Musa di tangan 3 orang sama-sama. Itu sebuah pekerjaan yang luar biasa. Sebuah kata penopang tamak itu menggambarkan sebuah inisiatif. Dia memahami. Hari ini memang kita melihat bahwa dalam tugas tanggung jawab kita sebagai pemerintah penting. Kita mau bekerja berdasarkan instruksi. Kita bekerja sesuai dengan kita punya calon, kita punya kaya, kita punya tanggung jawab. Masing-masing dinas dengan begitu banyak tanggung jawab. Tapi hari ini peluang kita penting untuk belajar. Tuhan tahu kita untuk kita juga saling memahami satu sama lain. Karena kalau untuk lihat di masalah
kalau kasih selesai satu di sini, dinas yang lain bermasalah. Satu di sana bermasalah, satu di sana bermasalah. Ini permasalahan tidak akan pernah habis-habis. Tapi kalau kita punya cara mantap terkait dengan menyelesaikan sebuah kondisi permasalahan, tanggung jawab dengan memahami. Dan tujuan untuk menjadi bagian yang besar. Memahami itu di komunikasi harus baik. Ini proses-proses yang dilakukan begitu luar biasa di dalam kehidupan pekerjaan kita, pasti akan berdampak baik. Mungkin masalah-masalah ada, tetapi ada di dalam dia punya tanggung jawab kerja yang bisa menyelesaikan itu. Itu bagian yang pertama. Mari kita memahami di dalam setiap urusan jawab itu sebagai orang-orang yang diutus di dalam pemerintahan. Yang kedua, bekerja sama dengan mengandalkan Tuhan akan memperoleh keberhasilan. Ini kita belajar tadi firman Tuhan. Bekerja bersama dengan mengandalkan Tuhan akan memperoleh sebuah keberhasilan. Maka ketika Yosua, Musa perintah dia, pergi ini berperang, pergi itu untuk lawan. Ini dia punya nyawa jadi taruhan. Tapi Yosua bilang, saya tidak pernah mundur. Saya pergi. Karena apa? Ada sebuah pengalaman iman yang hari ini Yosua alami. Karena ketika proses perjalanan bangsa Israel keluar menuju tanah Kanaan dan sampai pada laut Tiberau, itu tongkat yang sama Musa pakai, menunjukkan kuasa Tuhan ketika pukul di itu bagian air laut terbelah. Dan ketika mereka berjalan, mereka menuju ada sebuah bagi kita hari ini bahwa memang perhubungan sulit tanggung jawab, tapi sesuatu di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang mengandalkan Tuhan hari ini harus aminkan bahwa Tuhan bekerja bagi kehidupan pemerintahan modern. Amin. Ini bagian tadi saya masih bicara dengan beberapa bapak. Kita mau cekawani bersyukur karena ada waktu-waktu bersama. Dulu kita berkumpul beribadah. Saya pikir ini sangat baik, sangat baik. Karena di dalam setiap kehidupan kalau kita bekerja sendiri-sendiri pakai kita kemampuan, memang kita terbatas. Tapi kita belajar bahwa kita Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan yang hari ini mampu untuk memberi bagian yang hari ini mungkin tidak bisa kita selami dengan cara yang berbeda. Karena ketika Yesus dia pergi, dia bilang ini nyawa sekalipun, tapi kalau Tuhan beri aku, saya berdoa. Saya belajar bahwa pengalaman iman begitu luar biasa. Tuhan buat sampai dengan proses 2022 hotel kamu boleh berdiri sampai di tahun 2023 itu karena Tuhan. Saya lihat ada 9 kepala pemerintahan yang Tuhan izinkan sampai kepada Mama Pauli, saya panggil Mama. Ini proses 30. Tuhan pilih orang-orang yang begitu luar biasa, Bapak Wakil, Bapak Sekda, Bapak yang hari ini duduk di dalam kepala. Itu orang-orang yang tidak gampang untuk bisa menentukan sikap tujuan kabupaten kita. Tapi kita belajar dari kepemimpinan dari Musa, Harun dan mereka menjalankan bagaimana sikap ke depan. Makanya dulu kita bersyukur Rometal membuat sebuah komitmen di dalam tanggung jawab. Hari Jumat kita pakai untuk beribadah. Nah, ketika kita berjalan dengan Tuhan, pasti ada karya yang besar yang Tuhan akan memperoleh. Amin ya Bapak. Kita belajar dari itu. Kerjasama yang baik dari para pemimpin Israel berdampak pada kerjasama Yosua dan pasukan Israel. Ini kita bisa lihat di dalam Musa, Harun dan Hur saling mendukung dan menopang sebuah keteladanan yang baik dari seorang pemimpin yang begitu luar biasa. Yosua ketika dia pergi, ketika Musa dia kasih tahu lu pergi, Harun dan Hur mari kita buat pemimpin bangsa. Bapak, di situ bukan pemimpin duduk diam. Mereka menunjukkan sebuah aksinya. Hari ini kita tahu kita bekerja. Saya pernah satu kali masih jemaat wilayah di desa Pondok. Saya di jemaat itu dulu masih jemaat wilayah, ada jemaat Bitcoin dan jemaat Indonesia. Sekarang sudah bukan. Tapi buat satu kali program saya kumpul anak-anak, udah mari kita pergi kita kasih bersihkan per desa. Ajak bersih. Mari kita pergi. Tanpa program, saya bilang kumpul dong sore-sore mari kita pergi. Kan saya lewat di kantor desa. Ya cukup juga dengan perhatian kita harus mari kita pergi.
kumpulan lingkungan seperti ini, kita pergi bersama-sama. Waktu itu kita buat, saya pergi kita datang, kita waktu itu ya. Saya mari sudah kita angkat ini, kok saya angkat dulu. Ternyata waktu ini ya, kita dibuat. Dan ketika Bapak lihat itu, Bapak ada yang posting kasih saya. Ternyata Bapak Desa juga datang, Bapak majelis juga datang. Semua melihat itu menjadi bagian dalam upaya kerja bersama. Saya bilang bersyukur Tuhan. Tuhan pakai kita hari ini melihat bagian-bagian yang Tuhan ingin gerakan kita semua. Kalau hari ini tugas tanggung jawab, kita punya kepala-kepala daerah yang Bapak mempercayakan untuk ini. Mereka sudah bekerja dengan lakukan hari Bapak itu Bapak. Hari ini upaya kita menjadi bagian yang hari ini diberi kemampuan bagi hanya mereka yang diberi kesempatan untuk duduk sebagai bupati, wakil, sekda, dan pemimpin-pemimpin tinggal instansi. Tapi tugas tanggung jawab itu menjadi bagian yang hari ini masyarakat juga ingin lihat dan tidak ingin untuk mencapai sebuah proses kembali. Dan ketika usaha yang belum dilakukan, ini bangsa melihat bahwa figur pemimpin menjadi figur yang ada mereka anggap, karena mereka juga bekerja, mereka juga taat, mereka mau hidup dalam perkataan kepada Tuhan dan kemenangan. Saya percaya ketika ini pemimpin juga menjadi bagian dalam misi tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Itu bagian yang kedua. Yang keempat, kemenangan diperoleh oleh orang-orang Israel dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Musa buat? Musa ketika melihat kemenangan bangsa Israel, Musa pulang dan dia bangun di Mesir. Itu rasa syukur yang hari ini dilakukan sebagai tanda bahwa Tuhan begitu luar biasa. Musa bahasa dia bilang, Tuhanlah panji-panjiku. Ini kata panji-panji itu bahwa tidak saja berarti panji dan kita bawa bendera-bendera mau jalan ke orang dia di bangsa lagi berjalan. Yang dimaksud dari kata panji ini, kita mau melihat bahwa kata kebesaran yang hari ini diagungkan kepada Tuhan. Dan Musa berbuat ini. Panji ini menjadi panji kemenangannya, bukan hanya karena dia kemenangan lewat peperangan yang terjadi, tapi kemenangan yang hari ini dimiliki karena mereka belajar pemberian yang hari ini Tuhan. Musa dikasih tahu itu panji-panji menjadi bagian dari anak Tuhan, panji-panji kemenangan dan kebanggaan itu bahwa rasa syukur Musa dia membangun untuk Yesus. Dia datang kembali ke Baitul, dia ajak semua masyarakat, dia ajak semua orang-orang mari datang dan mari datang hari ini langkah kita pemerintah memberi contoh teladan. Saya di gereja mimbar-mimbar saya selalu bilang bahwa berdoa karena hari ini kalau kita tidak mengikuti teladan-teladan yang ada di Tuhan, kita berproses dengan begitu sulit. Tapi kalau kita belajar tentang proses ada, tantangan ada, tapi Tuhan juga berbicara untuk berproses sehingga kita penutup ini bagian firman Tuhan. Saya mau bilang begini, banyak orang yang berharap dulu di kita. Banyak orang yang berharap tapi lambat orang. Banyak orang berharap tadi dibantu. Mereka lagi berjuang, tapi hari ini berhenti. Tuhan kasih kesempatan. Itu proses menjadi proses ada kemenangan Tuhan. Tuhan putus supaya kita menjadi kami gereja-gereja itu berdoa terus bagi Tuhan. Kami terus berdoa tiap minggu mimbar-mimbar gereja itu berdoa dalam pokok-pokok doa kami berdoa bagi Tuhan. Karena ini kesempatan kita bekerja bersama-sama. Kita gereja dan pemerintah tanggung jawabnya harus dilakukan bersama-sama. Kalau upaya teladan contoh yang akan kita buat, kami gereja akan juga mengeksplorasi dua tanggung jawab apalagi kami yang melakukan ini kesempatan Bapak Tuhan kasih hanya satu. Kita tidak 60 tahun habis itu sebagai ASN 65 kami yang berbeda 65 kesempatan Tuhan satu. Tapi ketika kita tanggung jawab, ketika Tuhan kasih proses itu, mari kita
yang akan Tuhan. Ketika kita lakukan itu bagi, saya percaya firman Tuhan dia ada aman. Dia akan berarti negeri kita menjadi negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang penuh dengan suci. Amin. Allah, Tuhan firman Tuhan berkata kita semua. Amin. Yang kita bawa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin menjadi Tuhannya untuk berkat dan berbuat. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin menyediakan Tuhannya untuk berkat dan berbuat. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami bersuka cita, kami boleh duduk bersama, kami mendahulukan doa dalam setiap kesempatan tanggung jawab yang Tuhan izinkan bagi kami. Firman telah kami dengar, firman itu menjadi bagian untuk menuntun kami, sehingga kami punya motivasi di dalam meraih tugas tanggung jawab yang besar dalam kehidupan bersama dalam pemerintahan Kabupaten Banyuwangi untuk menggapai tujuan yang besar.
Biarlah firman menjadi bagian untuk kami lakukan dalam setiap tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Terima kasih buat semua, mensyukuri atas semua yang hari ini kami dengar. Kami datang dan kami juga membawa setiap persembahan syukur. Kami datang dengan memberi dalam segala apa yang kami kasih. Ini menjadi bagian bukti dalam tanggung jawab kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi Tuhan tidak menuntut dari seberapa jumlah besar yang hari ini akan kami beri. Tapi Tuhan meminta dari hati, dari setiap tanggung jawab iman yang hari ini kami kasih dengan sukacita dan tulus. Itu yang kami datang dan kami kasih untuk Tuhan. Amin. Baik Bapak, untuk mengiringi pujian persembahan kita lakukan kajian nomor 337. Baik pertama dan seterusnya. Ini kami Tuhan, kami yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya, kami belajar, karena kami semua, baik sebagai pemerintah, sebagai gereja, kami adalah hamba-hamba Allah yang diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Hari ini Tuhan, negeri yang Tuhan percayakan bagi kami, negeri yang kami lahir, kami ada, darah keringat kami tertumpah bagi negeri ini. Kami juga punya tanggung jawab iman yang hari ini kami datang dan kami berdoa bagi negeri ini. Kami minta Tuhan memberkati tempat ini, memberkati tanah-tanah ini, memberkati laut, memberkati tumbuh-tumbuhan, memberkati semua yang hari ini Tuhan ciptakan, sehingga di dalam setiap apa yang hari ini kami melihat, itu semua kami mengaku bahwa kebesaran Tuhan begitu luar biasa yang Tuhan izinkan bagi kami, terutama bagi kehidupan kami yang hari ini Tuhan izinkan untuk Tuhan memilih kami menjadi orang-orang yang menduduki tugas tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin. Tuhan, kami datang dan kami berdoa, biarlah di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang hari ini diberikan bagi Mama Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, para asisten, para staf ahli, pemimpin-pemimpin, sebagai pelayan masyarakat, di dalam setiap kemampuan yang Tuhan beri, Tuhan kasih mereka di dalam setiap hikmat akal budi kemampuan yang baik, sehingga di dalam setiap otoritas yang datang daripada Tuhan, mereka ketika mengandalkan Tuhan, kami semua datang dan mengandalkan
Kami percaya ada sebuah bagian yang hari ini misi Allah terjadi, bahwa surga di bumi itu menjadi bagian yang hari ini kami juga pengen tuju. Banyak masyarakat kami yang hari ini menangis. Banyak masyarakat kami yang hari ini ada dalam pergumulan. Tangan-tangan kami tidak sampai dan mencakup mereka satu persatu. Tapi hari ini kami percaya ketika kami melakukan bersama-sama di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami. Kami melakukan dengan inisiatif, dengan rasa untuk memberi diri di dalam tanggung jawab bekerja bersama-sama. Tuhan melakukan bahwa kami diutus untuk menjadi berkat bagi tanah ini. Kami diutus untuk menjadi berkat bagi negeri ini. Biar di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami sebagai pemerintah, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih otoritas di dalam mengandalkan Tuhan menjadi bagian yang kami terus bawa di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa di dalam setiap program yang hari ini lagi dituju di dalam pemerintahan kami, permasalahan stunting, permasalahan kemiskinan di Kabupaten Rotendao ini yang lagi kami perangi untuk kami berjuang bersama-sama. Tuhan, biarlah di dalam setiap kehidupan pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan bisa mendapatkan bagian yang terbaik, yang bisa juga menghasilkan sesuatu perubahan-perubahan yang terbaik. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam generasi yang sehat, terbebas dari stunting. Masyarakat kami menjadi masyarakat yang diberkati Tuhan, yang terhindar juga dari segala kemiskinan. Pakai tangan kami bukan hanya menerima berkat Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat Tuhan. Kami berdoa buat sidang anggaran di tahun 2024 yang akan dilakukan di hari Senin ini, 21 November 2023. Sidang ini akan memutuskan banyak alokasi anggaran terkait dengan setiap tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan kami. Bapak memberkati, sehingga hikmat Allah di pengelolaan anggaran yang kami pakai dengan baik, sehingga menjangkau banyak orang-orang yang membutuhkan. Sehingga di dalam persoalan-persoalan tanggung jawab yang ada di kabupaten ini, itu semua diselesaikan dengan baik. Anggaran ini diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan ibadah ASN yang menjadi komitmen kami sebagai pemerintah. Ini menjadi sebuah bagian yang hari ini kami belajar bahwa kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Kami tidak bekerja karena kemampuan kehebatan kami, tapi kami meminta dari rencana Tuhan memberkati semua persiapan mereka yang hari ini mempersiapkan diri untuk datang hadir di dalam lawatan persekutuan. Mereka yang membawa puji-pujian, mereka yang memandu lagu, mereka yang memainkan alat musik. Kami semua yang hari ini berkontribusi terkait dengan pelayanan ini, Tuhan memberkati. Biar di dalam setiap pelayanan berikut ada sebuah bagian-bagian yang hari ini Tuhan mengubah setiap kehidupan kami, karena kami mendahulukan Tuhan. Kami orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat semua. Kami tetap berdoa bagi semua rekan-rekan tanggung jawab pelayanan kami di mana saja mereka berada. Semua instansi-instansi dengan tugas tanggung jawab di dalam setiap pekerjaan masing-masing. Tuhan juga memberkati. Kami yang juga diutus Tuhan di dalam setiap kehidupan pelayanan, baik itu di keluar maupun di dalam pelayanan gereja kami masing-masing. Tuhan pakai kami menjadi sumber berkat dalam kehidupan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali. Biarlah di dalam setiap pemutusan Tuhan kami mendapatkan berkat penyertaan daripada Allah, sehingga pesan dari firman Tuhan kami ketika keluar, kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus membimbing dan menyertai kami semua. Amin. Baik, Bapak, kita ada di dalam pemutusan dan berkat. Saya cenderung kita berdiri. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata demikian.
Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Bapak Mama sekalian, mari kita doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Sampai kita memuji ini nama Tuhan dari pujian hati sebagai hamba, kita menghayati ini pujian untuk mengambil bagian di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kita di pemerintah Rokan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.